Hari Raya Kenaikan. Saya, Bapak Niko dan beberapa orang, kami duduk di depan pastoran. Ada telepon. Saya lihat, "Hei, Bapak Uskup." Saya angkat. "Bapak Uskup, selamat Hari Raya Kenaikan." "Ya, selamat Amandus, bagaimana?" "Ya, Bapak Uskup, telepon ada maksud kah?" Dan Bapak Uskup bilang, "Pastor Amandus, bisakah bisa koordinir umat untuk..." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, secara khusus Krismawan, Krismawati yang Tuhan kasihi. Di hari pesta Santa Perawan Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth, ada dua hal yang mau ditampilkan sebagai pokok permenungan. Yang pertama, posisi Maria dan posisi Elizabeth dalam hidup bermasyarakat. Dua wanita yang punya nasib berbeda. Maria setelah didatangi malaikat Gabriel dan menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria mendapat sapaan penuh rahmat. Satu-satunya wanita yang disapa oleh Tuhan Allah lewat utusannya Gabriel. "Salam Maria, engkau yang dirahmati, engkau yang penuh rahmat, Tuhan menyertaimu." Sejak itu, wanita ini tidak lagi wanita biasa, karena di dalam dirinya dia membawa Yesus, firman Allah. Benar-benar wanita yang penuh rahmat. Di pihak lain, Elizabeth, aduh kasihan. Di dunia Yahudi, wanita yang mandul, menurut kepercayaan orang Yahudi, pasti ada hal yang tidak beres. Jadi dia disiksa Tuhan Allah dengan tidak memberikan keturunan. Sedih kan? Bagaimana nasib wanita ini yang mandul. Maria tahu. Dia kan sepupunya. Jadi pasti tahu nasib Elizabeth. Apa yang dibuat oleh Maria? Dia meninggalkan rumahnya dan pergi ke kampung di mana saudarinya tinggal. Dengan hanya satu tujuan. Dia mau membawa rahmat yang ada di dalam tubuhnya. Dia membawa Yesus yang ada di dalam dirinya untuk mempertemukan dengan wanita yang tidak beruntung ini. Dan kisah Injil mengisahkan momen itu luar biasa. Saat Maria memasuki rumah Elizabeth, tahu apa yang terjadi? Sosok yang membawa sabda Allah itu
sosok yang mengandung firman Allah itu, kekuatan begitu dahsyat menyebabkan wanita yang tadinya mandul tiba-tiba ada anak buah rahim yang ikut melonjak kegirangan. Ini betul-betul dahsyat. Akibat rahmat dalam diri Maria ditularkan kepada Elizabeth yang kurang beruntung. Dan hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan sebagai pesta. Dan pantaslah kita berpesta bahwa orang yang beruntung, bernasib untung, bisa menularkan rahmatnya kepada orang yang tidak beruntung. Harap dua pokok ini menjadi dasar pemikiran kita di pesta hari ini. Sekarang saya mau terjemahkan Hari Raya Kenaikan. Saya, Bapak Niko, dan beberapa orang, kami duduk di depan pastoran. Ada telepon. Saya lihat, hei, Bapak Uskup. Saya angkat. Bapak Uskup, selamat Hari Raya Kenaikan. Ya, selamat Amandus, bagaimana? Ya, Bapak Uskup, telepon ada maksud kah? Dan Bapak Uskup bilang, Pastor Amandus, bisakah? Bisa koordinir umat untuk membantu saudara-saudara kita di daerah gunung yang bernasib malang. Saya menjawab, Bapak Uskup, baik, akan kami lakukan sesuatu. Saya langsung telepon Bapak Ketua Dewan, Bapak Andreas Sindom, karena Bapak Petrus tidak ada. Pak, tolongkah saya SMS ke Dewan Harian, Paroki Harian, beritahukan kepada umat, wilayah Kombas kita bertemu untuk menanggapi permintaan Bapak Uskup. Bapak Andreas Sindom mengirim WA ke grup-grup wilayah dan Kombas. Apa yang terjadi di luar dugaan saya. Tadi jam 10 sampai setengah 11, umat lewat pengurus wilayah dan Kombas dan satu stasi Kuam Kilama berkumpul. Banyak sekali. Dan saya menerangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berada di Timika, kota yang relatif aman. Kita bukan orang kaya, kita bukan orang berharta, tetapi kedudukan posisi kita di daerah aman ini sebuah rahmat. Rahmat. Karena aman, kita bebas untuk bekerja. Karena aman, kita bebas untuk cari nafkah. Nafkah untuk keluarga. Nafkah untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Ada sebagian umat, saudara-saudara kita di gunung, karena bunyi tembakan, karena ada isu bahwa ada bom, macam-macam isu, benar atau tidak soal lain. Tetapi berita-berita itu membuat orang lari meninggalkan rumah dengan pakaian di badan. Lari kemana?
ke kompleks gereja Katolik. Mereka lari dan bernaung di sekitar pastoran. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di unggahan-unggahan foto-foto yang beredar. Mereka lagi berada dalam situasi tidak beruntung seperti kita. Saya telepon pastornya tadi, sementara rapat. Saya perbesarkan volume suara dan saya bilang, "Pastor, kami lagi rapat umat wilayah dan Kombas. Pastor bisa omong sesuatu kah? Kira-kira pastor perlu apa?" Dan lewat HP suara pastor jelas, semua umat pengurus wilayah Kombas, Dewan Harian mendengar. Pastor bilang, "Kami perlu makan. Kami butuh makanan. Umat membutuhkan makanan. Dan kalau bisa ada pakaian." Umat lari meninggalkan rumah hanya dengan pakaian di badan. Dan tidak ada yang berani pulang ke kampungnya atau ke rumahnya. Mereka itu tidak semuanya Katolik. Artinya apa? Yang bukan Katolik pun percaya bahwa di gereja Katolik, kompleks gereja Katolik, kompleks pastoran, kita aman. Keuskupan sudah lebih dahulu mengirim 2 pesawat dengan muatan, semua sudah dikirim. Dan sekarang semua umat paroki di Keuskupan Timika ini, paroki di gunung, paroki di pantai, saya tidak tahu, tapi kita di katedral tadi kita sudah sepakat bahwa pengurus Kombat akan turun ke wilayah-wilayah, turun ke wilayahnya untuk sosialisasi kepada umat. Jadi umat sekalian, kalau kamu mendengar pengurus Kombas menyampaikan, ini sudah tentang berita ini. Artinya apa? Ingat, engkau punya satu rahmat yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara di gunung, adalah aman. Beras 1 mangkok, beras 1 gelas di rumahmu. Sumbang itu di saat pengumpulan Bama. Pakaian yang sudah tidak terpakai, bisakah kumpul? Saudaramu yang tidak beruntung, yang lagi ada di tempat pengungsian, di pastoran dan gereja di Ilaga, mereka sangat membutuhkannya. Umat 3 raja persis mengambil posisi Maria. Umat 3 raja tadi lewat rapat itu mengambil posisi Maria. Kami siap untuk hadir dalam kondisi saudara-saudara kita yang tidak beruntung, dan umat Ilaga mengambil posisi Elizabeth. Kita akan berkunjung seperti Maria. Kita akan mengunjungi mereka lewat bantuan-bantuan itu. Mungkin kita semua tidak bisa ke sana karena memang transportasi, tapi beras sebutir yang kau berikan, pakaian sepotong yang kau kasih, saat tiba di tangan Elizabeth Ilaga, saat itu mereka akan bergembira. Mereka akan bergembira seperti kanak-kanak Yohanes Pemandi yang masih ada di dalam kandungan Elizabeth, ikut melonjak karena Maria datang mengunjungi. Seperti itulah. Semoga dengan bantuan uluran tangan Maria 3 raja,
yang akan berkunjung lewat bantuan-bantuan itu, Elizabeth Ilaga akan merasa tentram bahwa dia tidak sendirian memikul beban hidup ini. Selamat pesta Maria mengunjungi Elizabeth, dan selama minggu depan, besok akan diumumkan secara resmi di gereja. Anda akan mendengar kegiatan dari Elizabeth Maria Timika untuk mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan oleh saudaramu Elizabeth zaman ini yang ada di Ilaga. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan.